Baik teman-teman semua, sudah ada 10 orang yang on time. Ada Muhammad Pria Pambudi Hiaratul Amah, Hovifah, Muhammad Adrian, Siva, Ihza, Ja'far, Aida, Basil, dan Nisa. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Andrian atas responnya. Teman-teman semua, mari kita terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini walaupun kita belum kuliah luring, masih daring, kita masih bisa melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah agama Hindu ini untuk pekan yang ke-6. Kalau kawan-kawan bertanya kepada saya, oh enggak ya, kalau semester yang atas enggak, luring apa daring? Saya masih tetap daring ya teman-teman, belum berani luring karena beberapa pertimbangan empirik ya yang saya alami juga di keluarga gitu. Dan juga tentu pengalaman kami di perumahan dengan COVID ini, ada yang meninggal kemarin, kemudian beberapa kakak positif, sehingga pengalaman empirik ini tidak memungkinkan saya untuk menyelenggarakan perkuliahan secara luring. Begitu ya kalau ada pertanyaan. Kita masih daring, tapi tentu kita gembira dengan perkembangan sudah ada yang luring walaupun terbatas. Semoga ke depan tidak lama lagi kita bisa kuliah luring full gitu, bukan terbatas lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita semua dikelompokkan sebagai pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, ini sembunyi semua. Coba saya cek ada yang muncul. Sembunyi ya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Oh, Asna, terima kasih. Abdul Muksid, baik ya. Asna masih jaga toko ini? Apa Pak? Lagi kerja? Iya Pak. Oke, baiklah. Oke teman-teman, marilah kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, kurang lebih 1 jam, dengan bersama-sama melafalkan hamdalah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Semoga menjadi amal soleh kita semua ya. Teman-teman, saya lihat di grup sudah banyak sekali yang mengumpulkan, 30 lebih. Tentu terima kasih. Dan hari ini teman-teman semua kita akan mendiskusikan satu tema sentral ya dalam setiap agama tentang teks suci. Oke. Anda sudah ngumpulin Asna? Sudah ya? Mana Asnanya menghilang lagi? Putus. Ambil goreng nasi paling Pak. Oh, itu ada order ya. Baiklah. Tema kita hari ini tentang apa teman-teman? Tentang ini Pak, apa ya? Smriti sama Smriti. Apa itu? Tergolong makhluk apa itu? Aida. Apa sih Pak? Wahyu gitu ya Pak? Seruti, wahyu. Ya, kalau wahyu itu seruti doang, Aida, kata Andrian. Kalau kesemuanya, seruti dan semriti itu apa kalau di judul itu? Kitab suci.
Kitab suci? Oke. Sekitar itu ya. Sekitar kitab suci. Apa yang lebih pas? Sumber ajaran ya teman-teman. Sumber ajaran suci ya. Teks suci. Teks suci ya. Iya Pak. Sumber ajaran. Jadi yang teman-teman ringkas 4 indikator, yaitu yang pertama ini dia ya, sumber. Oke, tidak mau sumber. Kenapa tidak mau mengetik? Oke. Yes. Mohon maaf pemirsa, ada kesalahan. Oke, sumber ya. Hei, tidak kelihatan. Tadi sudah dicek, bagus. Sumber ajaran. Bisa dilihat teman-teman? Bisa, Pak. Bisa Pak, bisa. Oke. Atau teks suci. Baiklah. Nah, seperti juga dalam agama Islam, sumber ajaran agama Islam itu dibagi 2 ya. Ya, teks sucinya ya, sumber sucinya dibagi 2 ya. Dalam agama Hindu juga begitu. Kalau dalam agama Kristen, sumber ajaran itu apa saja kawan-kawan? Halo? Ada kitab suci Pak, kitab perjanjian lama dan baru. Itu yang utama apa yang secondary itu? Utama, Pak. Yang Utama. Adakah yang lebih utama dari itu? apa petua dari ini? Pastor apa gimana? Gereja. Gereja. Ya, gereja sebagai Injil, Pak. Injil sudah tadi ya, kamu habis makan nasi, goreng nasi apa? Oh iya Pak, belum makan Pak. Oh, tak kira asna maksud, maaf. Bible itu maksud dan teman-teman maksudnya dan teman-teman itu teks suci, tetapi ada di atasnya yang disebut wahyu, yaitu Yesus kan, dan dalam keadaan sekarang dalam institusi gereja. Jadi yang bekerja Roh Kudus dalam sistem gereja. Di apa yang dikatakan oleh para agamawan, pendeta maupun pastor tentang agama Kristen itulah sumber tertinggi ya. Di Katolik terutama. Oke, kembali ke Hinduisme. So, gimana teman-teman pembagian teks suci dalam Hinduisme ini? Siapa yang bisa berbagi ininya? Teks suci dalam agama Hindu divided into, terbagi ke dalam Sruti dan Smriti Pak. Oke, good. Hati-hati, jangan bilang similikiti ya. Nanti jadi penistaan agama. Sruti dan Smriti. Oke. Apa makna Sruti? Sruti itu wahyu Pak. Wahyu ya. Makna aslinya apa? Mana aslinya? Yang didengar. Yang didengar. Pak. Oke. Apa yang didengar? What heard ya. Apa yang didengar. Kalau ini Smriti? Yang diingat. Oke, dalam bahasa kita apa teman-teman? Aida, dalam bahasa agama Islam. What's remember ya ini? What's remembered? Apa yang diingat? Dalam tradisi agama Islam apa? Sunnah, tradisi ya. Smriti adalah tradition.
Oke, ini sacred text toh, ini sacred tradition, tradisi suci. Itu dia. So kalau begitu mana lebih tinggi, Shruti apa Smriti sebagai sumber ajaran dalam agama Hindu? Shruti, Pak. Shruti karena dia wahyu ya. Dia wahyu. Tapi jangan lupa kedudukannya begitupun Shruti ini penting untuk apa? Untuk explain, untuk menjelaskan Shruti, terutama Weda. Weda itu berapa belas jilid itu ya? Saya juga belum lihat aslinya. Itu 18. sulit dipelajari oleh orang awam. Nah, bagaimana orang awam terbantu dengan untuk memahami Wahyu Weda Shruti? Weda Shruti itu melalui Smriti ini. Oke, jelas ya bahwa sacred text atau teks suci terbagi divided into two. First one is Shruti and second one is Smriti. Shruti means revelation, what's heard, and Smriti means tradition or what's remember, apa yang diingat. Oke. Ada yang bertanya sampai sini? Clear? Saya, Clear. Pak. Tanya, Pak. Ya, siapa ini yang mana? Mahsun, Pak. Maksud. Berarti itu misal Shruti dan Smriti kita kontekskan di kita kan itu hampir sama kayak itu ya, Pak. Islam normatif sama Islam historis ya, Pak. Islam normatif kalau lebih dekat lagi antara Quran dengan Sunnah, Maksud. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Kalau normatif historis itu kan kalau teorinya Pak Amin Abdullah atau teorinya siapa? Kalau Islam historis itu kan sama dengan living Islam ya. Sama dengan living Islam. Islam which is live by society. Awalnya ternyata kawan-kawan di tradisi barat, tradisi mana itu ya? Kemarin saya ikut ujian proposal tesis itu. Yang pertama itu ternyata kajian itu living teologi. Living teologi. Nah, di kita kok sekarang yang lebih populer living Quran sama living hadis. Padahal kajian awalnya itu living teologi. Kemarin Pak Profesor Zuhri ya menjelaskan itu. Genealogi, terminologi living itu. Nah, itu dia. Nah, Smriti itu lebih ke tradition. Nah, akan lebih jelas kalau kita uraikan lebih lanjut. Oke. Shruti, what's here itu siapa yang pelakunya? Aktornya siapa, kawan-kawan? Didengar oleh siapa? By Resi. ya, by Resi atau Resi ya. Nah, so ketika orang mengatakan tidak ada pendiri agama Hindu, ya bisa yes, bisa tidak kan? Yes, it is not extremely personal gitu. Tetapi as community, tradisi agama Hindu sejak lama punya yang namanya, kalau dalam agama Buddha itu sangha, kalau di sini resi atau resi, komunitas para resi. Oke. What here heard by resis, para resi banyak, sabta resi terutama. Ya, melalui apa teman-teman? Melalui apa? Through tapa. Oke, good. Melalui tapa.
Dan tapa itu bukan proses sederhana seperti yang mungkin kita sebagai orang yang tidak melakukan tapa ya, bukan sekedar itikaf bahasa kita, tetapi betul-betul konsentrasi berhari-hari, berbulan-bulan tidak makan, tidak minum. Kan proses tapa itu juga kan yang menghantarkan Siddhartha Gautama yang berlatar belakang Hindu, kemudian mencapai pencerahan atau nirvana pada saat purnama siddhi. Oke, so para resis itu mengerjakan tapa dalam banyak masa, tidak satu orang, tidak satu kelompok saja, berkelompok-kelompok, bermasa-masa, dan mendengar truth, kebenaran dari siapa? Dari siapa? Dari ini Pak. Dari siapa ya? Dari roh. Dari Tuhan. Oke. Orang agama barat mengatakan God. Oke. Mereka mengatakan Deva, Dewi, Dewa ya. Orang Jepang mengatakan kami. Orang Jawa mengatakan Gusti. Orang India konteks Hindu dari God, yaitu yang disebut dengan Brahman. Nah, karena resi yang mendapatkannya langsung tanpa malaikat Jibril, God, immediately from God, tetapi tidak sekaligus ya, bermasa-masa, berresi-resi from God. So Shruti called as revelation, wahyu. Ini dia sebagai wahyu. Makanya posisinya ini teks suci pertama. Nah, teks suci yang kedua, Shruti, remember. Siapa yang remember, teman-teman? Kalau sana yang mendengarkan resi. Siapa? Itu tokoh-tokoh dari agama Hindu, Pak. Ya, apa istilahnya? Yang dianggap ini tinggi. Apa ya istilahnya? Kiai, Gus. Baik, siapa yang mendengar? Guru, Pak. Ya, guru itu teman-teman bukan bahasa Jawa loh. Guru itu adalah bahasa India atau acarya ya. Oke. Oke. Guru itu bahasa India loh teman-teman ya. Dari kata guru. Gu itu az-zulumat. Ru itu tanwir. Pencerahan, pencerah. So, guru itu dosen, ustadz, guru sama. Itu yang memungkinkan, yang menghantarkan orang, siswa, mahasiswa, dari zulumat kepada tanwir. Pada pencerahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari belum pintar menjadi pintar, dari kurang ajar menjadi lebih ajar. Itu ya, dari belum beretika menjadi beretika. Jangan kebalikannya, dosen kok malah menjadikan mahasiswanya pintar menjadi tidak pintar, sopan menjadi tidak sopan. Itu jadi rugu. Oke, guru itu gitu filosofinya ya kalau di PAI. Kuliah saya kan ada yang PAI. Karena di mana-mana guru, di Jepang guru, di Makassar, di Parepare guru, Andre guru, di Nusa Tenggara tuan guru, di Malaysia cek guru, aslinya kan cek guru tuh.
Ya. Oke, by guru or acarya. Kemudian tentang apa? Tentang apa yang diingat? Tentang tradition. Tentang tradisi. Tradisi siapa teman-teman? Guru juga ini tentang tradisi. Tentang apa teman-teman? Dari siapa? Tradisi siapa? Itu Pak, dari Weda, dari Sriti kemudian diterjemahkan ya Pak, dalam kehidupan gitu. Iya. Atau gimana Pak? Oke, terima kasih Maksud sudah mencoba dari Weda ya. Teman-teman lain, silakan melengkapi. Adrian? Iya Pak. Dari ini apa budaya-budaya sebelumnya gitu Pak. Ya, Jawa siapa? Majapahit apa? Budaya ini Angling Dharma. apa roh-roh leluhur yang sudah mendahulunya. Gak ada di teks Andrian, ngarang kamu. Itu penistaan agama itu. Yang lain? Iya itu sebenarnya dari kita dulu Pak. Nenek moyang. Bukan, nggak ada di teks itu begitu. Bapak. Saya nggak menulis begitu. Tradisi siapa? Kalau kita di Islam kan tradisi Rasul dan sahabatnya ya. Kalau ini tradisi suci siapa? Para resi toh. Para resi Pak. Iya Ya, Pak. Nah, yang mengulang kembali katanya kan Pak. ya, betul. Jadi para resi itu adalah orang suci yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam agama Hindu. Melalui tapa mereka dipercaya bisa mendengar kebenaran yang datang dari realitas mutlak. God bahasa kita, God bahasa kita. Pak, saya kan pernah dengar ya Pak, ceramah dari Gus Muafik ya Pak, bahwa santri pun juga dari bahasa India ya Pak. Oh ya? Kata santri kan juga dari kata itu kan Pak, Sanskerta kan. Apa artinya? Sastri gitu. Sastri yang artinya tuh orang-orang yang mengkaji kitab suci gitu Pak. Santri Jadi gitu, santri. ya, santri dari asal kata sastri itu. Oh, santri, sastri ya. Ya, santri yang dari kata sastri yang mempelajari kitab sastra gitu kan. Kalau sastra dalam bahasa kita tuh sastra itu kitab suci, betul Maksud. Mempelajari susastra ya. Iya Pak. Terus kata kiai itu kalau nggak salah dari itu ya Pak, ikiai itu. Oh iya. Tapi saya lupa apa artinya itu Pak. Oh, berarti bagus itu Maksud kamu teliti menjadi tema untuk skripsi kamu nanti. Dan tentu kan kalau guru terbukti ya Mas Maksud dan teman-teman digunakan di Jepang ya, ada film The Guru ya. Iya Pak. Di Korea, di Cina, di mana-mana, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Thailand bagian sini Patani guru ya. Nah berarti Maksud cari bukti bahwa kata sastri misalnya masih digunakan di sana. Ada di Gurukul di ini enggak? Film Gurukul itu? Nggak tahu saya Pak. Coba ada film Gurukul, film lama itu ya. Kan di situ para pembelajar asrama ya, boarding. Iya. Iya Pak. Cari kata-kata ini sastri. Misalnya dalam film Gurukul itu, selamat Maksud bagus itu bisa jadi skripsi nanti saya pembimbingnya itu. Siapa? Insya Allah. Iya. Yang siapa lagi kiai ya, jangan dua-duanya biar untuk dua orang. Kalau guru sudah ada di ensiklopedia pendidikan memang ya. Sastri menarik ya. Terima kasih informasinya. Saya juga coba akan lihat ya. Santri itu dari kata sastri. Bagus ya. Baik sampai sini teman-teman. Mungkin ada yang menambahkan respon? Ada? Kalian di mana? Di Jogja apa di rumah ini?
Halaman, Pak. Rumah, Pak. Oh ya, Di rumah. rumah ya. Yang di Jogja siapa? Kayaknya Sultan Aulia Rahman di Jogja, Pak. Oh ya, Sultan siapa lagi? Saya, Pak. Kalau Sultan ya selalu di Jogja, Mas. Di keraton. Ya. Lah iya ya, Pak. Ya, alhamdulillah kalau di rumah kan ngirit ya, cuma beli kuota, tidak bayar kos ya. Tidak uang harian. Ya, baik. Ada yang mau bertanya dulu? Sebelum kita lanjutkan. Oke, teman-teman, berarti apa saja toh kitab suci atau teks suci yang dikelompokkan sebagai seruti ini? Apa saja? Weda sama Rigweda, Pak. Weda, pasti ya. Sama Rigweda. Ya, Rigweda dengan Weda sama, Ida. Ada Rig, ada Yajur, ada Sama, ada Atarva Weda. Apa lagi? Kitab Brahmana, Pak. Ya, tentu ya, Brahmana, Upanishad bagian dari itu ya. Terus? Kalau yang Bhagavad Gita itu, Pak? Bhagavad Gita kenapa masuk seruti, teman-teman? Karena itu bagian dari Upanishad itu, Pak ya. Betul, satu. Yang kedua? Terus apa ya? Nanti kita ada tema sendiri ya. Karena Bhagavad Gita adalah ungkapan-ungkapan dewa atau Tuhan ketika mewujud menjadi siapa? Ketika mewujud menjadi Sri Krishna. Jadi ucapan Sri Krishna kepada Arjuna bahkan sewaktu di medan perang yang disebut Urukesra Pak ya. Itu adalah sabda-sabda Tuhan yang meyakinkan Arjuna untuk tetap yakin memerangi sepupunya, karena sepupunya di situ bukan person tetapi sebagai evil, sebagai kejahatan. Jadi tidak dilihat personnya tapi dilihat sebagai perilakunya, hakikat kejahatannya itu. Makanya Bhagavad Gita disebut sebagai Weda Ponco Weda, Weda kelima. Jadi walaupun bukan didengar oleh resi dari Brahman, tapi dia adalah ungkapan-ungkapan suci dari Sri Krishna sewaktu berdialog dengan Arjuna. Oke, itu dia ya. Dan ada juga Mahabharata ya, ada juga Brahma Sutra. Nah itu gimana prosesnya tadi ya? Prosesnya itu melalui proses tapa ini. Itu kitab-kitab suci yang masuk sebagai untuk kita tahu saja ya, karena untuk mengakses yang fisik. Kalau yang soft file saya punya Weda, Brahmana, Upanishad punya ya. Kalau kalian menginginkannya nanti saya share di grup. Nah itu Weda. Oleh karena itu teman-teman, Sruti ini dari Tuhan, dari dewa ya. Karena itu dikatakan wahyu. Nah sedangkan yang Smriti apa saja? Wedangga sama Ya Wedangga, pokoknya selain Weda sama Bhagavad Gita ya. Pokoknya selain Weda sama Bhagavad Gita termasuk dalam ini dia. Dalam Smriti ini. Ada Itihasa, ini salah ya. Ada Itihasa, ada Purana, ada di sini Wedangga,
Ada sekian itihasa, ada Purana, ada Mahabharata, ada Ramayana, dua epos. Termasuk ke sini dia, ada itihasa. Itihasa itu Ramayana, Mahabharata, ada Purana, ada Dharma Sastra tadi, Manusriti ya, macam-macam itu. Ya, luas sekali ajarannya, kitab-kitab sucinya yang mesti dipelajari oleh para peneliti agama Hindu. Karena itu sejak awal Profesor guru kita ya di sini, kalian tidak ketemu, Profesor Alaif Teriawasim sebagai peneliti yang mendalami agama Hindu. Jadi saya diwarisi ilmunya sama beliau. Karena beliau pensiun dulu, gak ada yang mendalami, saya dipaksa prodi untuk mengampu ini. Saya bukan keahlian saya ini, Pak ya, teman-teman semua. Saya sudah 10 tahun dipaksa mengajar ini. Ilmuwan saya kan psikologi agama, atau nanti kita ketemu. Oke, ini dia. Oke, sampai sini ada respon, silakan. Menambahkan, seperti Mahsun tadi menambahkan kata santri kiai. Ya, silakan, Siva. Saya mau bertanya, Pak. Kalau yang itihasa, Purana, dan lain-lain itu dijadikan kelompok di Upaweda gitu, Pak? Ya, di Smriti ini kan, Siva? Iya. Tradisi. Soalnya kalau saya lihat di salah satu buku itu dalam Smriti dibagi jadi 2 gitu, Pak, mengkelompokannya. Di Wedangga sama Upaweda gitu. Gitu tidak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa, tetapi sama-sama masuk Smriti. Iya. Sama-sama masuk, ini dia. Tradition, secret tradition. Oke? Sama. Dan kita tidak sampai ke sini kok ya, teman-teman membahas. Kita nanti kalau teman-teman setuju ya kita akan pelajari kitab Weda. Walaupun ini sudah kita diskusikan sewaktu mendiskusikan agama Weda, sama kok intinya. Cuma di sini ada bagian-bagiannya terbagi 4. Ini isi kitab Brahmana sudah kita pelajari di agama Brahmana. Upanishad sudah kita pelajari di agama Upanishad ya. Ya ada kurban, ada dewa, apa bedanya dengan di sini kan? Nah, kita mungkin lebih ke langsung saja ke Bhagavad Gita. Oke, itu dia. Itu ya, Sipa. Yang lain? Silakan. Ini dia ringkasan dari apa yang kita diskusikan dan Anda ringkas. Dan saya buat buku ya, teman-teman. Walaupun saya bukan keilmuannya di bidang ini, tapi karena ngajar terus, saya sampai buat buku kan, karena ngajar. Jadi walaupun bukan keahliannya, ngajar saya tetap dengan sepenuh hati. Terbukti dengan buku yang sudah saya buat ya. Oke, masih ada konfirmasi tambahan data? Teman-teman semua? Pak, Ya. Caranya jadi resi gimana, Pak? Pertanyaan yang bagus. Siapa yang bertanya? Anggia. India. Mana India? Oh, mana? Oh, Anggia. Oke. Anggia. Gimana menjadi resi? Seperti juga di agama lain, kalau di Kristen itu ada fakultas teologi ya. Kalau di agama Buddha dan agama Hindu itu ada yang namanya fakultas Dharmacarya apa gitu. Dhammacarya ya. Saya kan ngajar di Staben Wonogiri lama, sekolah tinggi agama Buddha tapi ya. Kalau yang Hindu itu adanya di Stahen di Denpasar. Saya pernah ke sana satu kali narasumber. Ada tercatat itu online. Harus masuk, harus lulusan teologi. Baru dikukuhkan oleh sebuah parisada Hindu Dharma ya. Jadi harus meneliti.
Dan dari sini kita bisa ambil pelajaran ya, dalam agama selain Islam tidak bisa menjadi pendeta kecuali lulusan teologi, lulusan agama. Kalau Islam lulusan kimia aja bisa ya, jadi penceramah yang wah seperti mengalahkan orang yang lulusan pesantren ya. Betul ya, dalam Islam itu longgar sekali untuk jadi penceramah, itu apapun bisa. Padahal dalam agama lain, nah, untuk jadi resi, untuk jadi resi ya sekarang nggak ada, Mbak. Sekarang adanya pandita. Sekarang adanya tokoh agama yang meninggalkan kehidupan duniawi untuk mengabdi di keagamaan. Maaf, salah persepsi, saya kira yang menjadi tokoh agama. Kalau resi dulu ya tentu itu tokoh-tokoh yang kalau resi itu dalam agama Kristen apa? Rasul toh teman-teman. Yang mengkodifikasi baik seruti terutama dan semriti. Jadi itu yang dia ya. Untuk sekarang kan sudah nggak ada. Tapi di film-film ada ya, film masa lalu itu. Ya sekarang itu di India masih beberapa masih pakai ya istilah resi sebetulnya. Tapi di luar masih, tapi pada umumnya sudah nggak pakai istilah itu. Pakai kata pandita, pakai kata di Bali itu ada wedende, ada apa gitu. Dan nanti kita akan diskusikan di sesi terakhir itu. Agama Hindu Bali. Oke. Yang lain? Teman-teman. Mau nanya Pak. Ya, Adrian. Nah itu kan. Ya. Kenapa Pak? Ya, silakan. Nah itu kan ini ya, kita teks-teks suci sama teks-teks ruti sama semriti itu dalam satu kitab itu, kenapa enggak dibedain Pak? Kan ngebaca di itu Hinduisme itu bahwa tidak semua dalam kitab Weda itu merupakan teks-teks suci gitu Pak. Berarti Weda itu teks suci, Adrian. Kalau Weda semuanya teks suci sebagai Weda Sruti, Wahyu Weda. Itu ada bedanya itu dalam kitab yang berbeda nggak sih Pak? Sruti sama semriti itu? Ya beda toh. Selain Weda sama Bhagavad Gita, karena Weda itu kan bagiannya ada Weda, ada Brahmana, ada Upanishad, dan masuk di dalamnya itu masuk Smriti, Muhammad Adrian. Isinya adalah tentang tradisi-tradisi suci para resi yang menjelaskan, misalnya para resi menjelaskan ajaran Weda, direkam oleh para muridnya yang disebut guru atau acarya, dikodifikasi, dibukukan, dan itulah yang disebut kemudian sebagai smriti, tradition, sunnah bahasa kita. Sunnah kan bukan wahyu ya, bukan wahyu dalam agama kita, bukan revelation, tetapi sebagai smriti, second source lah gitu. Sumber ajaran kedua, karena tentang orang-orang suci. Sama sunnah itu kan tentang tradisi suci Rasulullah SAW kan. Sama juga Lukas, Matius itu kan menulis tentang Yesus toh teman-teman. Bukan menulis wahyu dari Tuhan kan, tetapi menuliskan perkataan-perkataan Yesus atau tentang Yesus atau kehidupan Yesus. Itu ya Adrian, tingkatannya berbeda antara smriti dengan sruti. Itu ya Adrian, diketahui saja. Ya. Tidak untuk diimani ya Adrian. Ini sebagai kajian akademik saja. Ya, siap. Saya mau tanya Pak. Ya maksud? Misal jadi orang Hindu itu apakah nggak bingung ya Pak? Ya punya banyak Tuhan, punya banyak kitab gitu kan Pak?
Begitu gimana, Pak? Mas Sun pernah punya sahabat orang Hindu? Belum sih, Pak. Nah, berarti Mas Sun ini belum termasuk orang yang melakukan moderasi beragama. Kok bisa gitu, Pak? Ya, karena salah satu ciri moderasi beragama dari Kementerian Agama itu memiliki banyak teman di luar agamanya. Kalau Mas Sun temannya masih orang Madura, itu masih eksklusif. Dia harus memperluas teman. Ya, teman tidak berarti face to face ya, Mas Sun. Bisa lewat medsos ya, bisa lewat apapun. Nah, moderasi beragama Nggak yang pernah lepas sama orang Madura. makanya harus cross culture, Mas Sun dan teman-teman yang dari Sunda. Ya jangan dengan orang Sunda lagi di kampus ini. Saya tuh itu, Pak, bukan orang Madura, Pak. Saya Temanggung, Pak. Oh, masa Temanggung bahasanya gitu? Serius, Pak. Nggih, kula saged Jawi, Pak. Oh Paham iya, Jawi nih. berarti campuran. Kembali ke pertanyaan Mas Sun ya. Saya punya teman orang Hindu. Memang Buddha banyak sekali saya di Wonogiri kan karena ngajar ya. Karena rumah mertua dekat situ juga. Memang sedikit sekali Mas Sun orang, terutama orang Hindu, orang Buddha yang umatnya ya, yang mendalami agamanya. Jadi masih banyak dengan orang Muslim, orang Kristen ya, yang masuk fakultas teologi. Buktinya begini, Mas Sun, kawan-kawan. Ada fakultas Dharma Carya tadi, fakultas teologinya mereka ya. Itu nggak ada mahasiswanya loh, Mas. Beasiswa, ada living cost-nya, itu nggak ada yang daftar. Tidak menarik bagi mereka untuk mempelajari agamanya. Tidak menarik, hanya sedikit saja itu, sedikit saja ya. Nah, tentu karena tidak mempelajari ya tidak pusing toh Mas Sun. Karena tidak mengenalinya ya tidak pusing, biasa saja. Mereka cukup pergi ke pura, mengerjakan rutinitas bulanan, tahunan, itu sudah menjadi seorang pemeluk agama yang baik. Tidak mendalaminya. Kita kenapa melihat itu ruwet? Karena kita menelitinya, mempelajari tradisinya, mempelajari kitab sucinya, konsep ketuhanannya nanti. Tapi itu akan terjawab nanti besok Mas Sun dan kawan-kawan sewaktu kita diskusi tentang konsep dewa dan konsep ketuhanannya ya, Dharma itu apa? Brahma Vidya. Besok ada ajaran tentang itu. Gimana toh kepercayaan kepada satu dewa tertinggi yang disebut Brahman di dalam kitab Upanishad itu berdialektika, bahasa kita ya, berdialog dengan konsep 33 dewa dalam agama Weda, dalam kitab Weda. Kemudian ada juga konsep 33.000 dewa ya. Ya bagi kita itu sesuatu yang paradoks, sesuatu yang tidak boleh terjadi, tetapi mereka bukan tidak boleh atau boleh, paradoks atau tidak paradoks, bagi mereka this is our belief gitu. Inilah keyakinan kami, inilah kami percaya mereka percaya ada dewa tertinggi yang disebut dengan Brahman, tetapi di bawahnya ada kuasa 3 yang disebut dengan Trimurti. Oke, Brahma, Siwa, Wisnu, dan di bawahnya banyak lagi apatara-apatara yang memungkinkan Brahman itu menjelma menjadi sesuatu makhluk dalam upaya menyelamatkan manusia dan lain-lain. Jadi memang karena frame mindset kita yang monoteisme, yang monoteistik, melihat itu suatu yang kebingungan, kepusingan. Padahal bagi mereka ini bukan confuse atau tidak confuse, bukan paradoks atau non paradoks, tetapi beginilah belief system kami dari mereka.
selain ada Trimurti, ada 33 dewa, juga ada dewa-dewa yang sama nggak ya dengan Roh Kudus? Coba diteliti ya. Roh Kudus itu kan yang tetap berkarya sampai sekarang. Cuma ini kan satu. Nah, Brahman itu kan berkarya dalam konteks umat manusia melalui dewa-dewa yang banyak ini. Brahman itu tidak nyantai, tidak santuy di sana, tetapi terus berkarya lewat dewa-dewa. Itu ya Mas Masun. Karena mindset kita kan monoteisme ya, yang segala pasti gitu. Berarti kalau ditarik kesimpulan tuh dengan itu kan apa yang jenengan katakan bahwa semakin berkurang para peminat teolog Hindu kan berarti untuk masa depan tuh semakin sedikit ya Pak orang-orang yang bakal jadi orang Hindu Pak. Ya jujur ya Mas Masun, saya dengar curhatan dari orang Buddha, orang Hindu. Umat kami itu sudah sedikit diambili lagi katanya. Gimana caranya? Sebagian dinikahi orang Islam. Kalau dinikahi orang Islam pasti harus masuk Islam kan? Kalau kedua, dinikahi orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen kan agama dakwah kayak Islam. Mau nikah dengan seseorang kalau pindah agama ke Kristen. Muslim juga sama. Mau nikah dengan pacarnya yang Hindu, yang Buddha kalau masuk Islam. Saya dengar curhatan sendiri Mas Maksud. Sudah sedikit kami itu diambili pula katanya. Siapa Pak yang ambil? Orang-orang Muslim sama orang-orang Kristen. Gimana caranya? Lewat pernikahan. Lewat pernikahan itu. Itu luar biasa lah mereka. Tapi menarik dah Mas Masun dan teman-teman semua. Ada dosen di Institut Agama Hindu Negeri Bali namanya Siti Fatimah. Ada. Kok bisa jadi dosen di situ? PNS, dulunya Muslim, kemudian nikah sama suami yang Hindu dan pindah konversi ke agama Hindu. Tapi kasusnya sedikit sekali. Lebih banyak orang Hindu yang orang Buddha Hindu yang pindah ke agama lain daripada agama lain yang masuk ke agama Hindu. Gitu ya, Mas Maksud. Iya, Pak. Ya, curhat itu mereka. Itu diambil teman-teman Mas Roni ya. Iya, Pak. Gini, saya kan juga punya mbah ya, Pak. Itu kan di daerah Kaloran toh, masih banyak orang-orang Hindu dan Kristen ya, Pak. Di mana? Semakin tahu tuh Daerah mana? sedikit, Pak. Daerah Kaloran, mana? Temanggung. Kaloran. Mas, bagus Maksud ya. Gimana mereka misalnya itu semakin berkurang ya Mas Maksud? Iya, Pak. Bahkan ketika acara-acara Islam misal kayak sadran ataupun nikah itu juga mereka ikut hadir, Pak. Jadi tuh ya kayak terpaksa gitu kan, gara-gara mungkin ikut itu kan buat nyambung sosial gitu. Karena toleransi itu ya, tapi toleransi yang tidak benar kan kalau masalah akidah toh. Iya, Pak. Nah, itu coba masuk diteliti yang gitu-gitu itu menarik loh Mas untuk skripsi, untuk kan ada toh ke lembaga penelitian yang mahasiswa berapa 5 juta tuh ada anggarannya. Iya, Pak. Ada. Diteliti Mas yang gitu-gitu itu bagus sekali. Selain untuk skripsi, kalau enggak ya untuk tesis kamu nanti ya. Amin, Pak. Amin. Ya baguslah ya. Nanti jadi dosen, gantikan saya dosen agama Hindu itu biar saya konsentrasi ke psikologi agama dan resolusi konflik. Ya betul ya, mereka punya persoalan sudah minority, nggak punya power ya, nggak punya kekuatan untuk mempertahankan eksistensinya, bahkan cenderung berkurang. Yang bertambah terus kan Kristen ya. Kristen bukan Katolik ya, bertambah terus. Islam juga berkurang, tapi ya berkurangnya persentase saja, berkurangnya itu jumlahnya ya bertambah. Orang Islam anaknya banyak-banyak. Oke. Yang lain selain pengalaman Mas Mahsun, yang lain silakan bertanya. Saya Pak. Ya, Naimah. Di Hindu kan dulu pernah belajar tentang agama Brahmana, agama Weda, Upanishad gitu kan ya Pak. Nah pas saya tanya ke dukun pandita yang ada di Tengger tuh, itu apakah ada perbedaan gitu? Katanya itu semua itu nggak ada gitu-gitu Pak.
agama Brahmana, Upanishad, Weda itu, tapi intinya itu tetap satu gitu, yang ke Trimurti gitu Pak. Apa itu emang semuanya ajarannya apa ritual-ritual agamanya sama atau berbeda Pak? Kalau emang sama, kenapa harus ada 3 agama itu Pak? Begitu. Terima Iya, kasih. satu itu ya. Mbak Naimah pernah ke Bali? Pernah. Ya, ke pura-pura itu, bukan ke Pantai Kute. Kalau ke Bukan purnya ke belum. wisata. Coba ya, kalau ke Bali selain melihat orang-orang yang berbikini di Pantai Kute, silahkan diobservasi tempat-tempat suci mereka ya di Bali. Kemudian kalau di Kota Mataram, Mbak Naimah, itu ada kampung Hindu yang namanya Cakre. Cakre ya. Kemudian kalau di Mojokerto ya, itu juga ada perkampungan Hindu ya yang khas. 3 ini saja di Indonesia, Mbak Naimah, itu sudah berbeda-beda tentang belief sistemnya, itu sudah berbeda-beda Mbak. Maka kalau di buku ada namanya Pancasrada, 5 rukun Islam, rukun iman, 5 ajaran inti agama Hindu, itu versi Indonesia itu. Itu versi Indonesia dan Bali. Ya. Itu berbeda, apalagi agama Hindu di Mojokerto ya. Kemudian di Bali dan di Lombok, saya lihat sendiri di Mataram, itu sudah berbeda. Apalagi jauh pandangan terhadap, kan kemarin kita tidak mengatakan berbeda toh antara agama Weda, Brahmana, sama Upanishad, tetapi kita hanya meneliti membuktikan bahwa semua agama ini merupakan satu kesatuan dalam rumpun yang disebut dengan agama Hindu, sekelompok agama-agama atau sekeluarga agama-agama. Menyatulah itu semua dalam terminologi yang disebut dengan Hinduisme itu atau agama Hindu itu. Itu ya, bukan Trimurti. Kalau Trimurti lain lagi, itu konsep 3 dewa tertinggi ya di bawah Brahmana, Mbak Naimah. Oke, ada yang belum terjawab Mbak Naimah dari pertanyaanmu? Berarti intinya semuanya sama Pak ya? Ya, semuanya sama sebagai sebuah rumpun agama asli India dalam agama. Tapi yang tertua Weda ya, diteruskan Brahmana dan Upanishad. Sebagai agama yang meneruskan dan memperbaharui, tentu pasti ada perbedaannya, atau seperti dalam konsep korban, dalam konsep dewa, dalam konsep-konsep yang lain, tetapi semua menjadi satu bagian yang disebut dengan Hinduisme itu. Ya, kita sebagai orang yang meneliti, pembelajar, peneliti, bukan penganut yang percaya, tentu itu sesuatu yang kompleks ya, kata Mahsum tadi, ruwet gitu. Bagi mereka tidak, ya itu sebagai sesuatu yang bahkan maaf ya, seperti dipilih-pilih gitu. Mana yang bisa dipercaya gitu. Yang saya observasi ya kalau berteman dengan mereka. Itu ya Mbak Naimah. Yang pandita yang jenengan tanya itu di mana? Yang berdiskusi Di Losari Pak. Losari itu di Losari di Tengger Pak. Tengger itu di Bromo ya. Probolinggo ya. Malang. Masuk Pasuruan Pak masih. Pasuruan ya, antara itu ya. Diteliti yang begitu-begitu ya. Yang lapangan-lapangan itu diteliti Mbak Naim. Asli sana Pak? Aslinya Pasuruan, cuma beda itu aja Pak, sama-sama kabupatennya. Kalau saya dari Surabaya dijemput ke Jember itu lewat Pasuruan ya? Iya. Kalau saya ke Jember itu udah 5 kali apa 6 kali ke IAIN ya.
Diteliti ya, Naima ya, yang gitu-gitu, yang lapangan-lapangan itu diteliti, bagus itu. Iya, Pak. Kalau tertarik loh. Kalau tertarik yang lain ya nggak usah. Kayak saya ngajar agama Hindu, tapi belum pernah mengajukan penelitian tentang agama Hindu loh, Pak, Mas. Tahun ini saya penelitiannya tentang psikologi agama dan resolusi konflik di Ambon, sudah berangkat kemarin. Yang sesuai keilmuan aja. Jadi harapannya mata kuliah ini ada penggantinya gitu, supaya yang lebih ahli. Yang lain selain Mbak Naima masih ada pertanyaan? Berarti tadi yang kata dibilang Bapak itu berarti ada sekte-sekte agama Hindu gitu, Pak? Ada, nanti kita akan diskusi kalau ada waktu ya, Adrian. Ini kan kita masih diskusi sejarah dan ajaran ya, Adrian. Nanti setelah, jika tersisa waktu, ada aliran-aliran tertentu ya, ada sekte Siwa, ada sekte apa, Wisnu sama ya, ada. Yang lebih menonjolkan Siwa, lebih menonjolkan Dewa Wisnu, Dewa Brahma. Semoga sampai ke sana lah, tapi luas sekali loh mempelajari agama itu. Luas sekali. Ya kita sesampainya ya teman-teman. Gak harus target, harus selesai semua yang di RPS. Kalau misalnya udah dirasa cukup 14 pertemuan apa 12 pertemuan ya kita cukupkan. Gitu. Ya, yang lain? Teman-teman, saya sebetulnya sudah membuat PowerPoint-nya ya, panjang ini dari awal sampai akhir. Tapi saya rasa tidak usah saya presentasikan ya. Saya bagikan saja di WAG ya teman-teman. Ini slide-nya dari awal sampai akhir. Lihat. Berapa slide ini? 18 slide. Wah, terlalu lama untuk dijelaskan. Oke. Saya kira sudah 1 jam ini. Masih ada pertanyaan? Slide-nya saya share di grup aja ya. PPT-nya. Iya, Pak. Ya, Pak. Jelaskan berbusa-busa nanti. Iya, Pak. Menghabiskan kuota. Teman-teman semua, saya mohon izin untuk screenshot ini. Teman-teman semua untuk presensi ya. Ini sheet pertama. Sudah 3. Oke. Pencet. Oke, saya kirim dulu sebentar. Mohon maaf sebentar. Ini sheet pertama. Ayat toh. Gimana kamu? Oke, itu sheet pertama. Sheet kedua, teman-teman, sebentar. Pak, itu nggak tahu Sultan ada 2. 1, 2, 3. Masuk 2 dirimu. Ya, oke. 2 kayaknya. Yang pertama malah belum masuk. Saya sabar. Nah, 1 kali lagi. Nggak ada yang nongol blast. Kayak Muksid jadi. Muksid sama Syari. Di rumah semua, Mas. Di rumah aja biar aman ya. Oke. Baik teman-teman, saya kira cukup ya 1 jam untuk konfirmasi itu. Kemudian untuk minggu depan insya Allah kita akan masuk mungkin ke Bhagavad Gita langsung. Nanti kita diskusikan ya. Baik. Untuk hari ini cukup dulu ya. Udah 1 jam pas. Baik teman-teman, senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Insya Allah disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa ketemu lagi. Jaga kesehatan ya teman-teman.
Jangan lengah dengan COVID ini karena COVID ini diam-diam menghanyutkan ya, tiba-tiba begitu gitu. Mari kita tutup silaturahmi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Teman-teman kalau banyak kesalahan, mohon maaf kalau banyak kesalahan atau ada pertanyaan yang belum terpuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan, Ge.